Lebaran gini selain baju baru, perhiasan emas juga jadi barang paling diincar nih. Soalnya banyak yang mau pakai saat Hari Raya Idul Fitri. Sekalian buat investasi juga kan, karena nilai emas terus naik dari tahun ke tahun. Nah, khusus buat Sobat Unyil yang beli emas untuk tujuan investasi, sebaiknya pilih logam mulia berbentuk batangan gini. Kadar kemurniannya lebih tinggi ketimbang perhiasan emas, sebesar 99,99% alias 24 karat. Ayo deh, Unyil ajakin melihat langsung proses penambangan dan pembuatan logam mulia yang satu ini. Come on! Si Unyil, yuk kita come on! Untuk mendapatkan emas yang berkilauan, kita harus menggali jauh ke bawah tanah loh. Karena emas berasal dari urat-urat batu yang tersembunyi. Minimal di kedalaman 2,5 km. Baru deh bisa kita bor nih bongkahan batunya. Tambang emas yang beroperasi selama 24 jam dalam sehari ini mengolah bahan mentah emas sampai setengah jadi sebelum akhirnya diproses menjadi logam mulia. Bongkahan batu ini namanya ore, material batuan mineral yang mengandung emas dan perak. Biarpun segitu banyak diambil, tiap 1 tonnya cuma mengandung sekitar 6 gram emas saja. Jadi nggak heran kan kenapa emas itu harganya mahal. Soalnya nyarinya susah. Nah, bongkahan biji emas yang tadi harus dihancurin dulu jadi material yang lebih kecil. Ini versi yang sudah diambil sari-sarinya pakai cairan sianida. Meskipun sama-sama beracun, penggunaan sianida jauh lebih ramah lingkungan nih ketimbang merkuri. Emas yang didapat juga lebih banyak, ekstraksinya bisa sampai 40%. Waktunya mengolah emas setengah jadi tadi. Harus kita lebur dulu ya. Di sini emas-emas yang diproduksi adalah emas murni 24 karat. Kandungan emas murninya mencapai 99,00% sampai 99,99%. Jadi makin murni kadar emasnya, makin tinggi juga deh nilai jualnya. Apalagi semenjak pandemi, harga emas makin melonjak ya. Sekarang aja harga 1 gramnya sudah hampir menyentuh 1 juta rupiah. Tapi tenang, sekarang siapa saja sudah bisa beli logam mulia kok. Ada emas mini yang harganya terjangkau, gak bikin kantong kering. Nah, sesuai namanya, ukurannya memang mini nih. Ada yang 0,5 gram, 0,25, 0,1, dan bahkan yang paling mini sampai 0,05 gram loh. Harganya mulai dari 70 ribuan sampai 500 ribu. Tuh, terjangkau banget kan? Soal tingkat kemurnian, gak usah khawatir. Dijamin 24 karat. Plusnya lagi, emas mini ini dikemas cantik. Mirip kayak kartu dengan beraneka gambar gini. Yang edisi lebaran ada banget. Nah, emasnya sudah hampir ready go public nih Pak. Siap beredar menyilaukan semua umat yang melihat. Wah, cakep dah Den. Ngomong-ngomong, Pak Oga boleh bagi atuh aja Den. Itu biasa buat kerokan nih Den. Ya ampun Pak Oga, keelitan nih kerokannya. Sayang kali udah berkilau begitu malah dipakai buat kerokan. Bosen Pak Oga, selama ini ketemunya gope melulu Den. Kan biar kerenan gitu, kerokan pakai logam mulia biar kayak orang kaya. Karena harga emas biasanya naik menjelang lebaran, banyak juga yang beralih ke perhiasan imitasi nih. Di Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, ada pengrajin perhiasan emas imitasi berkualitas. Gak kalah deh sama logam mulia, cakep. Bahan bakunya adalah tembaga dan kuningan sebagai pengganti emas. Kita timbang bahan bakunya dulu ya, lalu dilebur dengan cara dipanaskan. Harus hati-hati nih, jangan terlalu dekat. Suhu api untuk meleburkan logam ini bisa mencapai 1000 derajat Celcius loh. Kalau sudah melebur, logam cair siap dicetak.
Dalam waktu singkat, logam yang sudah mengeras akan ditipiskan sesuai dengan ukuran. Kemudian tarik deh supaya lurus dan mudah untuk dibentuk. Berbagai jenis perhiasan bisa dibuat para perajin. Tapi yang paling populer sih cincin, gelang, dan kalung. Lanjut yuk, kita gulung-gulung logamnya. Nah, sudah kelihatan bentuk gelangnya kan? Setelah berbentuk spiral, satu persatu gelang dipotong agar terpisah. Lalu disambung kembali dengan cara dipatri. Oke deh, sekarang amplas supaya halus dan poles dengan kain supaya mengkilap. Terakhir, proses coating atau pelapisan agar warnanya mirip seperti emas asli. Terakhir, jemur emas imitasi supaya lapisannya melekat dengan baik. Warna emas imitasi ini bisa bertahan selama 6 bulan kalau dipakai setiap hari. Perhiasan emas imitasi ini dijual dengan harga mulai dari Rp10.000 sampai Rp50.000 saja. Berbeda jauh dengan emas asli yang harganya lebih dari Rp600.000 per gram. Nah, buat yang gak terlalu suka kemilau emas kuning, boleh nih nyobain perhiasan perak khas Bali. Ornamennya khas Bali banget. Salah satu ornamen perhiasan yang banyak diminati adalah bentuk capung. Serangga yang biasa ditemui di area persawahan ini memang sengaja dijadikan ikon karena memiliki makna spesial. Yap, capung dipercaya jadi simbol kemakmuran. Nah, di sini nih, sekitar 100 pengrajin berjibaku dengan perak untuk membuat berbagai macam perhiasan. Semua perhiasan dibuat dengan tangan, tanpa menggunakan mesin cetak. Wah, beneran handmade. Mulai dari pembakaran perak supaya mudah dibentuk, pemasangan ornamen, sampai penggosokan supaya perak nampak mengkilap. Satu orang perajin membuat perhiasan berdasarkan desain yang sudah diberikan. Satu desain minimal dibuat sebanyak 10 buah perhiasan. Butuh ketelitian super untuk membuat perhiasan perak seperti ini. Apalagi perhiasan yang dibuat di sini ada ukiran khas Balinya. Selain perak, kerajinan khas Bali ini sudah merambah ke logam emas dan berlian juga loh. Tuh, cakep-cakep ya. Yuk, kita kemon. Wah, ada bola golf sama sticknya nih. Aduh, pengen deh main golf. Tapi gimana caranya ya? Oh iya. Hup. Halo Sobat Unyil, gimana suasana lebaran tahun ini? Seru nggak? Seru nggak? Emang sih lebaran tahun ini kita nggak bisa mudik dulu. Tapi jangan sedih, karena tahun ini Unyil bakal ngajak Sobat Unyil di rumah untuk jalan-jalan keliling Jakarta ke tempat tis dan kece-kece gitu. Wah, pokoknya seru banget deh. Ya deh, kalau gitu langsung aja Unyil pengen main golf dulu. Oke, let's go. Iya. Buat Sobat Unyil yang mau kesini, lokasinya sih agak sedikit keluar dari selatannya Jakarta, tepatnya di daerah Bintaro. Yap, area golf mini di sini memang unik loh. Lihat deh, ada total 18 hole yang setiap hole-nya menyerupai bentuk lapangan aslinya loh. Mulai dari kontur sampai area bunker dengan pasir seperti ini. Jadi, untuk tantangannya sudah mirip kayak main di lapangan golf aslinya kan? Tenang kok. Kalau mau main di sini, perlengkapan golfnya sudah disiapin. Jadi, tinggal main aja deh. Kalau dilihat, stick golfnya sendiri hanya punya satu jenis saja, dengan bahan karet di bagian pemukulnya kayak gini. Tapi kalau untuk bola golfnya sendiri tetap sama yang dipakai buat bermain golf pada umumnya kok. Sebelum dan sesudah bermain, setiap alat permainan golf juga bakal dibersihkan dengan cairan disinfektan seperti ini. Mantap! Walaupun ukurannya kecil, ternyata bermain di sini nggak bisa dibilang gampang loh ya. Butuh kesabaran lebih, biar bolanya nggak keluar-keluar lapangan terus kayak Unyil gini nih.
ternyata gini nih cara main golf yang benar. Pertama, perhatikan posisi berdirinya dulu. Posisi kaki cukup dibuka selebar bahu. Dan cara memukulnya, goyangkan stick menggunakan lengan seperti ini. Jadi jangan cuma digerakkan pakai pergelangan tangannya saja ya. Dengan begini, kekuatan pukulan bisa lebih terukur dan terarah karena sepenuhnya mengikuti kestabilan tubuh. Hore! Akhirnya Unyil bisa masukin bola golfnya deh. Arena mini golf seperti ini bisa menjadi alternatif buat Sobat Unyil yang pengen ngerasain sensasi bermain golf. Asik kan? Kan tahu sendiri kalau mau main golf di lapangan sungguhan, biayanya nggak sedikit buat sekali main. Kelar bermain mini golfnya, Sobat Unyil bisa nih menghabiskan waktu sambil menikmati santapan santai ala kafe di sini. Asik! Kayak pilihan minuman unik bernama Magic Tea ini. Warnanya berasal dari campuran bunga telang dan perasan lemon. Segar! Ada satu lagi, tempat wisata outdoor ibu kota yang paling fresh di pesisir utara Jakarta. Belum genap sebulan dibuka. Lokasi wisata ini menawarkan suasana ala-ala kebun di perkotaan yang dihiasi sama tanaman-tanaman hijau di setiap sudut dengan bangunan-bangunan berwarna putih di sekelilingnya. Di sini juga ada kafe buat nongkrong, pilihan berbagai kios yang menawarkan sajian menarik, serta area bermain terbuka. Oh iya, karena lokasinya yang terbuka seperti ini, Unyil saranin datangnya di waktu pagi atau sore hari saja ya. Pas matahari lagi nggak terik-teriknya, biar nggak kepanasan pastinya. Kalau datang ke sini kurang afdol deh kalau nggak nyari tanaman hias. Ada banyak pilihan tanaman hias, tapi kebanyakan sih tanaman tropis. Tanaman hias dengan dedaunan hijau seperti ini memang lebih cocok ditempatkan di dalam ruangan. Dibanding tanaman berbunga, tanaman berdaun seperti ini perawatannya juga lebih mudah loh. Nah, di sini Unyil diajarin cara memindahkan bibit tanaman ke media tanam baru supaya bisa tumbuh lebih besar nih. Selain memilih jenis tanaman yang cocok buat di daerah perkotaan, pemilihan media tanam itu penting loh buat tanaman hias kayak gini. Misalnya ada media tanam aroid untuk tanaman hias yang terdiri dari kokopit dari sabut kelapa, pupuk, dan sekam bakar. Biar nggak ribet, Sobat Unyil yang datang ke sini bisa dapetin berbagai racikan media tanam siap pakainya kok. Nah, sekarang waktunya nyari yang ngenyangin nih. Yuk berburu hidangan khas lebaran di tempat yang belakangan ini hits banget di ibu kota. Yuk kita kemon. Ada sekitar 70 kios yang menyajikan kuliner khas di sini. Wah, berbagai pilihan menu bisa Sobat Unyil icipin nih. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Ada juga sajian kuliner-kuliner tradisional yang cuma bisa ditemuin di sini. Dijamin kenyang deh. Karena masih suasana lebaran, yuk Unyil ajak nyari sajian lebaran yang ada di sini. Kita cobain lontong sayur legendaris yang sudah ada sejak tahun 1985. Wah. Menikmati lontong sayur memang sudah jadi tradisi lebarannya orang Indonesia ya. Katanya tradisi ini dimulai semasa hidup Sunan Kalijaga yang menjadikannya simbol budaya dan membaurkannya dengan nilai keislaman. Katanya lontong alias ketupat mengandung makna mengakui kesalahan. Pas banget kan sama esensi lebaran untuk saling bermaaf-maafan. Selain kulineran, di tempat sekeren ini kita wajib selfie juga dong. Tuh, banyak dinding-dinding yang dihiasi mural artistik buat spot selfie. Biar makin keren, jangan lupa sekalian sewa kostum ala-ala kekaisaran Tiongkok nih. Tenang, sebelum dipakai, kostum yang dipilih bakal didisinfektan terlebih dahulu. Dijamin steril deh. Wih, gimana? Keren gak Unyil?
Sudah puas kelilingnya. Sekarang waktunya makan. Buat yang mau datang ke sini, Unyil saranin buat datang saat pagi atau menjelang sore sekalian. Selain gak kepanasan, sekalian nyari santapan makan malam bareng keluarga atau teman, iya kan? Plus hiasan lampu-lampu lampion yang menyala saat malam hari juga bikin betah. Rasa-rasanya walaupun ada larangan bepergian, sudah bisa plesir jauh sampai ke Tiongkok. Menghadirkan suasana lebaran tentu nggak lepas dari sajian khasnya nih, kue-kue kering. Nah, jodohnya kue kering, apalagi kalau bukan sirup. Minuman spesial yang vibes-nya perayaan lebaran banget, iya nggak? Yuk kita kemon. Sirup markisa terbaik berasal dari Brastagi, Sumatera Utara. Di sini markisa tumbuh subur karena Brastagi punya iklim yang mirip sama benua Amerika, tempat asalnya si markisa. Jenis markisa yang dibudidayakan adalah markisa hitam. Rasa buahnya manis asam, aromanya juga lebih harum dibanding markisa kuning. Makanya markisa hitam sangat cocok jadi bahan baku pembuatan sirup markisa. Agar bisa diolah jadi sirup, sari buah markisanya harus diperas dulu nih. Sari buah yang dihasilkan hanya 10% dari bobot awal loh. Untuk dijadikan sirup, sari buah yang sudah diendapkan akan dimasak bareng gula dan bahan-bahan lainnya. Campurkan juga dengan bahan penstabil. Masak selama 1 jam. Suhu panas bikin gula cepat larut nih. Nah, baru deh masukkan sari buah markisanya. Komposisinya sampai 40% dari total campuran. Sari buah sengaja dimasukkan terakhir, biar gizinya gak rusak akibat pemasakan yang terlalu lama. Oke, masak selesai. Lanjut, dinginkan larutan selama 1 hari. Harus benar-benar dingin ya, karena uap panas yang masuk ke kemasan bisa membuat sirup jadi gak awet. Setelah dingin, saring larutan supaya tidak ada kotoran. Nah, ada tambahan bahan khusus nih untuk menghasilkan sirup markisa dengan rasa manis asam namun tetap pas di lidah. Wah, sirup markisanya sudah jadi deh. Markisa termasuk buah kaya nutrisi loh. Vitamin C-nya sangat tinggi. Mengkonsumsi 1 buah markisa bisa memenuhi sekitar 50% dari kebutuhan vitamin C harian. Ada lagi nih pilihan sirup buah yang segar buat bekal lebaran. Sirup jeruk kasturi atau yang biasa dikenal dengan nama kalamansi. Nah, untuk diolah jadi sirup, cuci bersih jeruk kasturi. Terus pilih yang bentuknya utuh sempurna, sama sekali nggak berlubang. Karena kalau ada lubangnya biasanya sudah busuk. Lanjut ke proses penggaraman. Selain untuk pengawetan alami, pemberian garam ini juga bakal menghilangkan rasa pahit pada kulit jeruk. Biar kulit jeruknya bisa kita konsumsi juga. Iya, karena berdasarkan hasil penelitian, kulit jeruk mengandung serat 4 kali lebih banyak dibandingkan daging buahnya. Tuh, sayang banget kan kalau dibuang. Rebus buah jeruk selama 15 menit sampai berubah menjadi lebih lunak dan bisa langsung diperas dan dipisahkan bijinya. Kukus juga kulit jeruk selama 1 jam biar makin lembut dan mudah dikonsumsi. Setelah itu, masak lagi air sari jeruk dengan kulitnya secara bersamaan. Namanya bikin sirup, pasti ada tambahan gula pasirnya nih. Jangan lupa masukin sunboy sama akar wanginya. Bahan-bahan inilah bakal bikin sirup jadi manis, lembut, dan juga wangi. Masak sampai sirup mengental dan kulit jeruknya berubah kecoklatan. Sirup jeruk kasturi ini paling nikmat diminum dalam keadaan dingin. Sobat Unyil, semoga tahun depan pandeminya sudah selesai ya. Biar kita bisa leluasa berkumpul dengan orang-orang tersayang. Amin. Kalau sekarang sih
harus tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan dulu ya, biar pandemi bisa segera dikendalikan. Oke, yuk semangat menjalankan 5M-nya. Demi bisa cepat berkumpul sama kesayangan. Fighting!